Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan Alkitab dari Titus 2 ayat 11 sampai 15. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Bapa di sorga, gembira hati kami karena oleh kasih dan perkenan Tuhan kami boleh bersekutu dalam ibadah minggu ini. Dan secara khusus kami boleh bersyukur untuk hari ulang tahun yang pertama anak-anak-Mu dalam pelayanan mereka di lingkupan Persekutuan Pemuda Jemaat GKST Gloria Jakarta yang jatuh November yang lalu. Kami akan merenungkan firman. Beri kami kekuatan hati, beri kami keteguhan iman, urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu mengerti kehendak Tuhan, dan terlebih lagi, mampu melakukannya dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam kebersamaan kami sebagai jemaat, dan secara khusus dalam pelayanan, kesatuan, kebersamaan, pemuda jemaat GKST Gloria Jakarta. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Titus 2 ayat 11 sampai 15 dengan judul Kasih Karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Salam. Pertama-tama atas nama jemaat, atas nama majelis kami mengucapkan selamat, bukan ulang tahun, selamat atas pernikahan Bapak Penatua Feris Tonuno dan istrinya ya, dulu pacarnya, istrinya Meslin ya, Melsin Laira ya, boleh berdiri Melsin? Kalau Feris sudah kita kenal ya, biar aja. Tapi boleh silakan Feris dengan Meslin. Nah ini, tepuk tangan buat mereka ya. Ya. Sekali lagi selamat, dan secara khusus buat Melsin, selamat datang, selamat bergabung di Jemaat Gloria Jakarta, terutama dengan pemuda, karena Pak Feris adalah ketua pemuda kita yang dilantik tanggal 10 November tahun yang lalu. Jadi sekali lagi selamat datang dan selamat untuk pernikahan. Semoga Tuhan memberkati, memberikan momongan, membuat saudara berdua maju dalam kehidupan rumah tangga. Yang berikut, selamat ulang tahun buat pemuda, ulang tahun yang pertama. Kita beri aplaus untuk ulang tahun yang pertama ini. Ya. Jadi mohon maaf kalau hari ini kita banyak tepuk-tepuk tangannya begitu ya. Kalau biasanya mungkin di gereja kita hari ini agak banyak tepuk-tepuk tangannya. Karena ya sesuai kondisinya, pemuda memang harus begitu. Ya, jangan sampai nanti ibadah kita ibadah yang sendu ya, yang padahal pemuda perlu merasakan sebuah energi yang lain. Nah, selamat pemuda. Sebenarnya pemuda ini sudah dibentuk
pada tahun 2018 dengan hadirnya ketua pemuda atau pengurus pemuda sinode. Jadi waktu itu di El Safan sudah berbicara, sudah dipersiapkan. Kalau dihitung dari situ udah 2 tahun. Tapi kita menetapkan hitungannya dari sejak ditetapkan. Jadi setelah di El Safan 2018, lalu kemudian berlanjut di Bogor di rumahnya Saudara Haki. Pembicaraan di sana diteruskan dengan pengurus yang lengkap. Rupanya kita punya aturan. Lalu kemudian kita menyesuaikan sesuai dengan peraturan sinode dan kemudian dilantik pada tanggal 10 November 2019. Dan ketuanya adalah Pak Feris. Waktu itu dia belum penatua. Peraturan di sinode, siapa yang menjadi ketua komisi pemuda ibu bapak, maka ex officio langsung dilantik menjadi penatua. Jadi dia penatua secara khusus. Karena pada tahun 2019 kemarin juga, tahun 2020 ya kalau tidak salah dilantik ditetapkan jadi penatua ya. Ya, 2019 juga ya menjadi penatua. Dengan demikian jumlah penatua kita bertambah. Selamat melayani untuk para pemuda, maju terus. Kita ini mempunyai beban yang ganda. Bukan cuma ganda, triple begitu ya. Kita ini dinanti-nantikan oleh mereka yang di daerah, kemudian kita diminta untuk mengembangkan GST di Jakarta. Yang ketiga, peran kita itu harus berkembang sampai ke ranah yang lebih luas. Bukan cuma di lingkungan gereja, tapi sampai ke ranah bangsa dan negara. Karena itu tema hari ini adalah pemuda membangun gereja dan bangsa. Sebab begini, jangan sampai pelayanan-pelayanan kita hanya berputar-putar untuk kehidupan kita secara internal. Padahal gereja ditaruh Tuhan sebagai satu kehidupan, lingkungan yang diharapkan darinya nanti akan berlahir tokoh-tokoh, pembangun-pembangun masyarakat dan bangsa. Kalau dulu begitu, belakangan terjadi semacam kemerosotan. Gereja hanya memikirkan dirinya, tidak lagi berpikir soal kehidupan bangsa, kehidupan negara. Akhirnya kita dianggap ansos, antisosial. Yang paling menarik ada seorang kita dulu mengatakan begitu. Gereja-gereja sekarang ini keluar tidak relevan, ke dalam tidak memadai. Jadi hati-hati. Keluar maksudnya kita itu tidak punya apa-apa, tidak memberikan dampak, manfaat. Yang tadi saya sebutkan tentunya dianggap orang ansos. Nah, kemudian ke dalam kita tidak melakukan hal-hal yang betul-betul dibutuhkan. Karena menurut saya gereja itu harus ya seperti yang disampaikan oleh maaf ya. Oke. Hari ini live streaming kita barangkali jalan, mudah-mudahan jalan ya. Minggu lalu ada trouble yang waktu jemaat. Kemarin saya sudah begini-begini juga karena si Beng bilang mati komputernya karena kita pakai komputer PC, rupanya sampai di rumah adaptornya itu meleduk. Ya, dia bisa usahakan lalu kemudian kita bisa datang ke sini. Nah, saya lanjutkan, jangan sampai pelayanan kita hanya keluar. Waktu ulang tahun jemaat kita, Gereja Gloria harus mampu menjawab persoalan. Saya setuju. Jangan sampai kita berkembang, kita lupa bahwa ada persoalan yang sangat nyata yang harus kita atasi dan harus kita hadapi. Dan salah satu wujud dan komitmen kita untuk menjawab pertanyaan itu, ini baru sebagian kecil. Yaitu kita berkomitmen untuk setiap bulan membantu saudara-saudara yang mengalami dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini. Makanya kita terus berbagi sembako, berbagi semampu kita. Jadi bukan berarti kita berlebihan, tidak. Kita tidak berlebihan. Tetapi kita mau menyalurkan berkat Tuhan. Dengan harapan bahwa sekali waktu nanti kalau kita udah berkembang, kita melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi kalau misalnya nanti puji Tuhan semua kita berkembang, mari kita menyatakan hal yang sama.
bahwa gereja kekristenan adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan kepekaan, kemampuan, dan kepedulian terhadap kehidupan yang ada di tengah-tengah kita, terutama bagi mereka yang mengalami persoalan-persoalan. Jadi saya berharap sungguh sangat mendorong pemuda untuk tampil bukan saja membangun gerejanya, dalam hal ini kita GKST Gloria, tapi juga nanti dia akan menjadi pembangun-pembangun masyarakat. Saya punya kesan begini untuk kita di GKST secara khusus ya. Saya sudah masuk di dalam pelayanan-pelayanan gereja di Jakarta ini, tapi ada satu yang unik di GKST. Ini iklim yang menurut saya bagus. Bahwa kita dikader dari kecil. Dulu saya ingat waktu saya masih remaja, udah disuruh mimpin liturgi dalam ibadah remaja. Sampai saya gemetaran begitu. Bahkan diminta untuk bawa firman. Kemudian saya susun. Salah, susun, konsep lagi. Sampai 10 kali kertas itu kita ucek-ucek karena salah. Ganti lagi, kita tulis lagi. Saudara-saudara, pemuda sekalian atau remaja. Salah, tapi kita dilatih dari situ. Sehingga ketika saya masuk di GKST Gloria, kemudian terlibat dalam pelayanan, minta pemuda tidak ada masalah. Di tempat lain kalau kita minta pemuda, waduh alasannya banyak. Aduh jangan Om Pin, saya tidak bisa. Tapi kalau pemuda kita siap. Karena kita dilatih dari sana dalam iklim seperti itu. Ini bagus sekali. Sungguh sangat bagus. Jadi kita dikader dari kecil. Sehingga kalau misalnya kita dalam ibadah, baik ibadah di gereja waktu normal, sekarang ini kita setiap kebaktian pakai Zoom, Reni mimpin bisa, Yul mimpin bisa, Pak Feris mutlak harus karena dia penatua ya. Dia juga waktu itu masih pemuda juga bisa. Ya, Lani lalu yang terakhir Lani ya, yang mimpin bisa. Dan mereka stabil. Ya, bisa menyampaikan sebuah refleksi dan menurut saya ini luar biasa di kita. Yang saya tidak jumpai di tempat lain. Mungkin ada ya, tapi jarang. Jarang saya jumpai sebuah iklim seperti itu. Dan ini menarik bagi saya. Dan saya punya kesan begini Bapak Ibu Saudara-saudara. Di mana-mana saya pergi, di mana-mana saya melayani, di GKJ ada orang poso. GPIB banyak, GKI banyak. Beberapa gereja-gereja lain, apalagi di Pouk-Pouk ada orang poso. Yang saya amati dan itu membuat saya bangga, selalu dipakai untuk pelayanan. Kalau tidak penatua punya kedudukan di komisi-komisi. Dan jarang orang dari GKST yang tidak terlibat dalam pelayanan. Beri tepuk tangan. Ya, untuk Tuhan Yesus tentunya. Saya membayangkan bahwa hal ini adalah sesuatu yang indah, positif. Dan tahukah kita bahwa ketika kita aktif di gereja, lalu di masyarakat kepake. Rata-rata orang yang aktif di gereja, saya lihat ya, bukan cuma kita GKST, siapapun yang aktif di gereja, di masyarakat dipakai. Saya dulu pernah terlibat dalam sebuah kepanitiaan di acara Agustusan, diminta dari saudara-saudara kita, diminta untuk jadi MC atau terlibat, malunya luar biasa, menolak. Tapi kalau orang gereja, Pak siap, oke, saya siap. Apa tugas saya? Nanti jadi MC, nanti jadi ini, dilaksanakan. Jadi kita itu, sudah nature kita sudah dibangun dari alam gereja untuk mampu melakukan hal-hal yang bisa berguna di tengah-tengah masyarakat. Jadi ibu bapak sekalian, dorong anak-anak kita untuk terlibat dalam pelayanan gereja. Karena itu akan membangun mereka menjadi pribadi yang kokoh, kuat, dan terutama nanti akan berguna dalam masyarakat. Saya lanjutkan. Mengapa kita harus melakukan pelayanan yang terbuka luas dari gereja sampai ke tengah-tengah masyarakat? Karena memang itulah jati diri kita sebagai orang Kristen. Diutus oleh Tuhan bukan hanya untuk agamamu, terutama kekristenan, melainkan untuk kehidupan yang luas. Nabi-nabi melakukannya. Semua orang melakukannya. Dan karenanya tema hari ini yang sudah saya sebutkan tadi berbunyi, pemuda membangun gereja dan juga bangsa atau masyarakat. Saya mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk menjadi pemuda atau pribadi yang bisa berdaya guna secara luas itu, saya menekankan 3 poin. Yang pertama, saudara-saudara dan saya harus punya kemampuan yang disebut penguasaan diri. Penguasaan diri. Sokrates mengatakan, kenalilah dirimu.
Itu statement yang sangat terkenal dari filsuf besar Sokrates. Kenalilah dirimu. Dengan mengenali diri kita, maka kemudian kita akan menyadari plus melakukan beberapa hal. Yang pertama, orang yang sadar diri, kenal diri, dia akan bertanggung jawab. Pak Feris, dia adalah seorang suami sekarang. Tapi juga dia adalah seorang penatua. Di samping itu dia seorang ketua. Ini kalau dihayati, diingat, maka kita akan bertanggung jawab. Saya sebagai pendeta, kalau saya renungkan, kecuali kita tidak mengetahui, tidak mengenal diri kita, maka kita tidak akan melakukan. Karena saya mengenal diri saya berkomitmen pada Tuhan waktu itu, lalu kemudian mengucapkan haul, ikrar pelayanan, bagi saya tidak ada yang lain selain melakukan pelayanan. Apapun, tidak ada. Karenanya saya berkali-kali mengulangi dalam khotbah saya, dalam rangka komitmen itu, saya selalu berkata kepada istri, bagi saya tidak ada pendeta yang kaya. Dan saya punya komitmen pendeta tidak boleh kaya, walaupun dia bisa kaya. Karena apa? Kita hanya membagikan apa yang kita punya. Dan Ibu Gembala, Mama Butet sudah tahu prinsip itu. Kadangkala saya pulang dari gereja mana untuk melakukan pelayanan, transportnya, viatikumnya, PK-nya, saya sudah kasih sini. Dia cuma memaklumi saja, dia udah tahu itu. Dia udah tahu itu. Karena hidup kita sebagai pendeta hanya untuk membagikan apa yang kita punya. Nah itu yang saya ambil. Banyak orang punya komitmen yang berbeda, bahkan saya lihat di Jakarta banyak pendeta yang kaya. Tapi bagi saya setelah saya renungkan, ternyata pendeta itu tidak mungkin kaya. Kalau dia melaksanakan tugasnya dengan sebenar-benarnya. Sebab apa? Dia memberitakan firman tapi dirinya juga hanya menyalurkan berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika kita mau bertanggung jawab, maka di situ muncul kesetiaan. Ini perlu sekali diingat. Tidak mungkin ada kesetiaan kalau tidak ada tanggung jawab. Sesudah itu, kita akan berkomitmen. Orang yang punya pengenalan akan diri dan tugasnya, dia punya komitmen. Dan orang yang punya komitmen selalu setia dalam hidup ini. Mau runtuh ini dunia ini dia akan setia. Dan tidak ada perkataan mundur sekalipun dalam apa yang disebut pelayanan. Jadi teman-teman pemuda jangan sekali-sekali bilang mundur ya. Itu tabu bagi saya itu bilang mundur dalam pelayanan. Ya, sedangkan Ibu Gembala kalau diminta pelayanan di mana lalu dia bilang, Pak, saya kayaknya sibuk. Kalau orang minta, apalagi mereka banyak meminta kita, jangan ditolak. Itu Tuhan yang mau. Dan kalau Tuhan yang mau, Dia akan memberkati kita, Dia akan mengembangkan kita, baik di bidang agama maupun di bidang sosial. Di bidang sosial. Saya ambil contoh kecil ya. Saya pernah ceritakan, waktu itu Ibu Gembala, dia punya tugas di jemaat yang dulu kami layani, di Larangan Indah Ciledug. Dia sudah memimpin komisi ibu. Satu periode selesai, lalu dia bilang periode kedua saya kayaknya mau turun dulu. Karena pekerjaan banyak nih, di kantornya memang dia sangat sibuk. Sedikit-sedikit dia keluar kota, keluar daerah untuk urusan pembangunan desa, terutama bidang ekonominya. Nah, dia mengatakan kepada saya mau berhenti. Tapi saya bilang, kalau mereka minta, orang yang meminta itu sangat mengharapkan kamu, saya bilang jangan mundur. Tapi saya sibuk, jangan mundur. Itu bukan suara manusia, itu suara Tuhan. Saudara-saudara, akhirnya dia terima. Setelah dia terima, beberapa hari kemudian, dia dapat undangan pelantikan jadi kasubdit. Padahal selama ini dia bergumul dari kepala seksi, lama dia kerja, orang lain cepat naiknya. Ya biasalah, ada yang jalan pintas. Saya bilang jangan pilih jalan pintas, pokoknya kita berserah kepada Tuhan. Itu dia bergumul, sampai dia agak kesel. Orang lain baru kerja, stafnya tiba-tiba udah diangkat lebih dari dia. Saya bilang tenang saja, Tuhan itu maha kuasa. Saya bilang lakukan pelayanan, Tuhan akan jawab. Ketika dia mengatakan bersedia dalam pelayanan itu. Beberapa hari kemudian dia diundang. Ketika dia baca undangan untuk pelantikan, itu dia bilang kepada saya, Pak saya diundang, jangan dulu percaya. Kamu sering mendapatkan itu.
tanya dulu bidang personalia. Makanya dia telepon dulu, ternyata bidang personalia mengatakan, betul, ibu diminta untuk persiapkan diri sebentar sore dilantik. Dia langsung stop pekerjaannya pagi itu, dia mandi, saya antar ke salon, dari salon dia naik Grab, pergi ke kantor. Dia dilantik jadi kasubdit. Saudara, saya bilang sama dia, kalau ini mungkin manusia bilang kebetulan, tapi saya punya keyakinan kalau kamu tidak iakan pelayanan waktu itu, tidak akan ada jalan ke situ. Jadi, luas arah dan ranah perkembangan yang Tuhan berikan kepada kita. Satu kuncinya, setia dalam iman. Dan terutama dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara, poin berikut yang mau saya tekankan dalam kaitan dengan pemuda-pemuda yang berhari ulang tahun adalah bekerjalah. Sebab tindakan nyata itu menjadi begitu penting dalam kehidupan kita. Tindakan nyata. Tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan kalau tidak bekerja. Banyak orang bilang begini, saya punya rencana. Tapi dalam hati, sampai sudah 3 tahun dia masih bilang saya punya rencana. Berhenti. Tidak mungkin akan ada perkembangan kalau dia tidak lakukan. Sama kawan dulu saya pernah bilang, Pak, jangan berencana dulu Pak. Udah 3 tahun saya dengar. Lakukan. Baru dia sadar. Lalu bagaimana? Pak, kalau memang punya rencana, kamu tidak bisa melakukan sendiri. Minta, kita harus bermitra. Coba cari, waktu itu anggota jemaat saya kumpulkan nih, bapak ini silakan berkolaborasi. Lalu terjadilah kolaborasi. Bapak yang punya kelebihan uang, dia bantu seorang bapak yang punya keinginan untuk buka warung makan. Lalu kemudian terjadilah, berkembang, jalan. Tindakan nyata itu punya kekuatan yang sungguh mampu menghidupkan kita dalam pelayanan. Ya, jangan cuma kalau kita di Poso dulu, saya ingat ada semacam ilustrasi atau kisah untuk guyonan. Na ton tahu tu siko setu podo ewa tahu anu ponawan-nawannya mencei. Daku buka bonde sei, daku tobo nu kaju sinjau, ane kutobo kaju sei, kaju si dama pere kaju okara dua dama pere kaju akata togo dama pere kaju ka opo, wance empaliu, santani pura madungka, nu yopo sei, nu to apu kaju. Na to ne manawa wance itu sigo kede. Tima nu jatonya kita renjuane kapa? Ya? Oase. Leku towo. Rosamba sambawu, sambawu. Tidak ada sebuah perubahan kalau tidak ada tindakan nyata. Ya. Jadi, mari bekerja. Kalau saya mau mengembangkan gereja, saya harus bekerja. Tidak bisa saya cuma duduk diam. Saya harus memikirkan apa yang bisa saya kerjakan. Tapi kalau cuma diam-diam ya sudah, tidak ada pekerjaan. Apalagi pemuda, saya selalu di mana jemaat saya layani, saya mengatakan, pemuda hanya hidup melalui kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan, pemuda mati. Makanya di mana-mana saya pergi, pemudanya selalu kita berikan kegiatan. Kita dorong supaya punya kegiatan. Sampai-sampai lalu kita sudah bicara dengan beberapa pemuda termasuk PPL. Nanti kalau ada kesempatan, kalau kita sudah normal, kita buat sebuah event yang besar di Jakarta ini. Melibatkan gereja-gereja di DKI. Walaupun kita belum punya gereja, kita jadi satu pionir untuk pelaksanaan sebuah acara yang penting. Hanya dengan berkegiatan, maka kita akan tumbuh dan berkembang. Karena itu bekerjalah, lakukanlah. Yang terakhir saudara, hiduplah dalam sebuah kekuatan hubungan. Apalagi era sekarang itu era digital, tidak ada lagi yang tertutup. Ya, melalui WhatsApp, melalui apa, kita harus berjejaring, tidak bisa hidup sendiri. Agama Kristen tidak bisa hidup tanpa agama yang lain. Karena itu saya menekuni studi Islam di UIN Syarif Hidayatullah pasca sarjana. Saya belajar mengenai Islam untuk apa? Untuk menjelek-jelekan Islam? Bukan, untuk bekerja sama. Apalagi Poso dulu pernah dilanda kerusuhan antar agama. Caranya untuk mengatasi supaya itu tidak boleh lagi muncul adalah dengan berdialog, dengan bekerja sama. Nah, terkait dengan pemuda, tidak mungkin kita bisa melakukan suatu hal yang besar tanpa kita terkoneksi dengan orang lain.
dengan institusi lain, dengan gereja lain, dengan pihak lain, dengan pemerintah. Puji Tuhan, kita selalu bekerja sama baik dengan Anjungan Sulawesi Tengah atau kantor cabang Sulawesi Tengah. Natal kita nanti pada tanggal 5 November masih juga dalam rangka kerjasama Anjungan Sulawesi Tengah. 5 Desember maksud saya. Tapi yang hadir cuma 100 orang. Mohon maaf ya. Kepala Anjungan Ibu Yeni bilang, Pak, kalau bisa hadir cuma 100 orang. Jadi nanti kami akan list. Kami akan daftar. Yang panitia sekarang ini majelis semua. Mohon maaf ya, kami memang sengaja. Karena kondisi pandemi begini tidak bisa melibatkan banyak orang. Majelis dan keluarga itu yang jadi panitia. Nah, itu akan di list. Lalu kemudian yang mendapatkan sembako. Itu kita masih punya program pemberian sembako di bulan Desember. Terkait itu kami laksanakan di tanggal 5 pas perayaan Natal. Itu di list, kemudian panitia pembangunan di list, beberapa orang yang bertugas dalam ibadah dan beberapa pendeta di list. Sesudah itu sisanya mungkin sekitar 25 atau 30, nanti kami akan hubungi Bapak Ibu. Yang lain mungkin tidak boleh hadir. Jadi nonton di rumah live streaming. Ya, karena Ibu Yeni bilang tolong. Kami izinkan pelaksanaannya, kami dukung. Tapi kalau bisa, 100 orang yang hadir. Jadi mohon maaf nanti ya, kalau tidak semuanya bisa ikut ya. Kalau apa, mudah-mudahan tahun depan pandeminya sudah selesai. Ada amin? Pandemi sudah selesai? Amin. Ya kan? Walaupun perkiraan beberapa pakar, rupanya tahun depan masih kita seperti ini. Ada orang mulai jenuh, bosan begitu ya. Tapi saya tetap mendorong jangan bosan, jangan jenuh. Harus tetap berkomitmen pada iman. Kita hanya akan melayani, kita hanya akan bisa melewati masa ini melalui iman, bukan dengan yang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, bangun relasi, bangun kerjasama. Yesus adalah sosok panutan untuk kita berelasi. Yesus ketika memandang Petrus, ketika memandang Yakobus, kamu akan kujadikan penjala-penjala manusia. Kamu sebagai penjala-penjala ikan akan kujadikan penjala manusia. Selebihnya dia membangun sebuah kelompok yang solid, walaupun ada pengkhianat. Tetapi kepada Petrus yang pernah menyangkali dia tetap menunjukkan kasihnya. Intinya begini saudara-saudara, kalau saya melihat Ibu Ros, waktu pertama kami mulai mengatur pelayanan, saya yakin dia akan menjadi orang hebat. Ada amin. Ketika saya berjumpa dengan Ibu Riang, dengan Pak Feris, dengan Ibu Orin, dengan Ibu Yurlin, dengan Pak Petrus, dengan semua, maaf saya tidak sebutkan nama teman-teman. Saya punya bayangan, ini orang akan jadi orang hebat. Saya tidak pernah menekan-nekan mereka, apalagi mengungkit-ungkit mereka dengan kesalahan-kesalahan, apalagi dengan kekurangan-kekurangan mereka. Itu tidak ada dalam catatan saya. Saya cuma melihat ini orang akan menjadi hebat. Dan itu contoh yang diberikan oleh Yesus. Karenanya menurut saya, kalau masih ada orang yang suka ngegosip tentang yunu-yununya, Ireni Sinjau, Evancei, Warai Ul, podo mau TikTok paliu kerjanya. Tapi saya melihat, saya bilang sama Ibu Gembala, itu Ul itu kalau umpamanya dia upgrade lagi sendirinya, dia bisa juara TikTok. Ya kan? Saya itu kenal TikTok gara-gara Ul ya. Gara-gara Ul ya. Entah apa yang itu dulu saya ikut sama Ul begitu ya. Sampai di Cimanggis dengan Ibu Pendeta Agnita Tauno kita ikut TikTok begitu ya. Gara-gara Ul begitu. Yang sekarang ini saya lagi mau pelajari TikTok yang terbaru ya. Apa itu? Apa? Semongkong ya. Bagaimana itu? Ya, agak dangdut itulah kemudian apa? Ya. Apa istilahnya? Tarik sis, mongkong gitu. Si El datang waktu kita rapat panitia di mana? Di Anjungan. Kita rapat diundang oleh pihak Anjungan. Tiba-tiba El muncul. Tarik sis, mongkong. Wah, saya bilang ini anak istilah apa? Setelah mereka lihat TikTok, oh rupanya TikTok dia ikut. Tarik sis, mongkong begitu ya. Saya kira semua orang punya potensi. Dan saya dulu diajar ya, ada yang mengajar saya, orang Belanda. Jangan lihat kelemahan orang. Karena kau lihat kelemahan orang, kau jadi lemah. Tapi kalau kau lihat kekuatan orang, kau jadi kuat. Tolong ingat. Jadi Pak Drewes waktu itu,
mengajarkan saya, ada seorang Belanda, Pinehas, untuk membangun sebuah kehidupan, terutama pelayanan. Jangan lihat kelemahan orang, tapi lihat kekuatannya. Ketika kita menekan-nekankan kelemahan orang, maka kita ikut jadi lemah. Tapi kalau kita menyebut-nyebut kekuatannya, kita menjadi lebih kuat. Bahkan kita akan bisa membangun suatu pelayanan yang kokoh kuat. Jadi, mengapa saya menyampaikan ini? Karena firman Tuhan tadi mengatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya, kasih karunia yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Kita ini sudah diselamatkan. Diangkat oleh Tuhan ke level-level yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan. Karenanya di dalam iman tidak ada yang berkata, saya tidak bisa. Sebab level awal untuk maju sudah dibukakan oleh Tuhan. Dia menghendaki atau dia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Supaya kita bijaksana, adil dan rajin beribadah di dalam dunia sekarang ini. Coba lihat. Coba lihat. Dengan tetap menantikan penggenapan pengharapan yang sangat-sangat indah itu. Ya, yang bahagia itu kalau kata Alkitab. Yang bahagia itu. Dan penyataan kemuliaan Allah Bapa yang maha besar. Dan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dengan segala pengorbanannya. Saudara-saudara. Karena itu di bagian terakhir dikatakan di sana. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Nemo maya mata ane melayani. Tidak usah bilang saya tidak bisa. Kalau Tuhan minta, mari kita berdoa, Tuhan, perkenankan saya yang lemah kecil ini untuk melayani. Terutama para pemuda, lakukan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh. Saya kira kita semua sadar, kita dinantikan oleh orang di daerah. Mereka menunggu bagaimana pemuda gereja Gloria melakukan pelayanan-pelayanannya. Mereka menunggu bagaimana kita mengembangkan GKST di Jakarta. Dan GKST di Jakarta ditunggu oleh dunia, oleh masyarakat, oleh bangsa. Hanya ada untuk beribadah sematakah? Atau dia mau berpartisipasi dalam kehidupan yang luas? Itu pertanyaan besar yang harus kita jawab. Tapi Tuhan sudah memberikan sesuatu yang sangat dasaria. Dia mengangkat kita, lalu memberikan kita anugerah keselamatan. Disitulah kita diberikan jalan untuk mengembangkan pelayanan yang maju. Jadi, meskipun nanti kita sambil bak TikTok ya ule, latih kita ya. Ya, latih TikTok ya. Ya, tarik sis, bongkong. Kita melayani terus. Ya, mau orang bilang apapun, kita tetap melayani. Karena bagi saya cuma satu hal yang saya tolak. Yaitu kejahatan. TikTok saya terima. Tepuk tangan saya terima. Semuanya saya terima. Asal untuk kebersamaan kita. Sedangkan memakai sih. Kita itu bolehlah sekali-sekali menunjukkan kedaerahan kita. Ya, supaya kita betul-betul bisa dilihat orang, ya memang kita satu daerah. Jangan sampai ada di sini yang kemudian anti daerahnya karena merasa sudah lama di Jakarta, bemnaeng pakai bahasa Pamona, bemnaeng pakai bahasa Mori. Ya kan? Ya, memang kita di Jakarta ini sudah lugua gitu ya. Kayaknya nenda kalingan ya. Nenda kalingan ni lipum peari. Sebab kita ada di tanah rantau. Bukan cuma untuk tujuan pribadi. Tapi orang daerah menantikan kita. Apa yang diperbuat oleh Pinehas di sana. Apa yang dilakukan oleh Pak Mama Epen. Saya ada lihat datang. Ada Papa Indah. Ada Pak Enal. Ada Ibu Ronti. Ada semua kita di sini. Saya tidak usah sebutkan. Mari kita menjawab tantangan besar itu. Dengan doa dan keyakinan iman. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kita untuk melakukan yang terbaik. Selamat ulang tahun yang pertama Persekutuan Pemuda Jemaat GKST Gloria Jakarta. Sintubu Maroso. Amin.